Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan membahas materi fisika yaitu tentang usaha, dan ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengikutinya dengan baik. Nah, kita akan membahas usaha. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian usaha. Yang kedua, hubungan usaha dengan energi kinetik. Dan yang ketiga, hubungan usaha dengan energi potensial. Yang terakhir, contoh soal. Nah, apa itu usaha? Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda mengalami perpindahan. Jadi, benda kalau tidak mengalami usaha, dia tidak akan mengalami perpindahan ya. Coba perhatikan gambar ini. Ini sebuah kubus ya. Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Jadi si kubus tadi bergerak dari sini ke sini. Ketika diberikan sebuah gaya sebesar F ya, misalkan kita tarik pakai tali sebesar F, maka nanti di sini Fx sama dengan F cos theta, karena tadi si tali ini membentuk sudut, kita namakan sudut theta, sehingga kalau kita tarik garis lurus itu dinamakan dengan Fx sama dengan F cos theta. Nah, ini perpindahannya S dari kedudukan awal ke kedudukan akhir itu sebesar S. Nah, rumus yang digunakan yaitu W sama dengan F dikali S. W itu usaha, satuannya Joule. F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, sebuah balok dengan massa 50 kg di atas lantai diangkat sampai ketinggian 4 meter. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besarnya usaha yang dilakukan pada balok tersebut ya. Jadi diketahui massa baloknya 50 kg, perpindahannya 4 meter, dan gravitasinya 10. Ditanya W, berarti kita masuk rumus W sama dengan F dikali S. Nah, F ini satuannya Newton, sedangkan kita udah memiliki massa. Maka F sama dengan M dikali G. Jadi karena M itu berpengaruh dengan nilai gravitasi, maka F sama dengan M dikali G. Kemudian baru dikali dengan S. Massa bendanya 50, gravitasi 10, perpindahannya sejauh 4 meter. Maka 50 kali 10 itu sama dengan 500. 500 dikali 4 sama dengan 2000 Joule. Nah, kalau kita mau ganti ke kilojoule boleh ya, berarti dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 sama dengan 2, berarti 2 kilojoule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan balok tadi adalah sebesar 2 kilojoule. Nah, sekarang kita masuk contoh soal kedua. Sebuah balok dengan massa 10 kg ditarik ke atas dengan sudut 60 derajat, sehingga berpindah sejauh 20 meter. Berapakah usaha yang dilakukan balok tersebut? G-nya sama dengan 10 ya. Massa 10 gram, sudutnya tadi 60, kita beri lambang theta 60 derajat, perpindahannya atau S sama dengan 10 meter. Ditanya usaha atau W. Jadi sudutnya 60. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu cos dari theta atau sama dengan cos 60 derajat sama dengan 0,5. Baru kita masuk ke rumus. W sama dengan F dikali S. Nah, karena kita memiliki cos theta, maka F ini kita ganti dengan F cos theta. Baru dikalikan dengan S. Nah, kemudian kita masukkan lagi angkanya. Tadi F itu sama dengan M dikali G ya. Berarti ini dikali cos theta, baru kita kalikan dengan S. Kita masukkan angka-angkanya. Massa 10 kg, gravitasi itu 10. Cos theta tadi kita dapat 0,5, kita masukkan 0,5. Kemudian S-nya itu adalah 10 meter, kita masukkan di sini 10 meter. Nah, sekarang tinggal kita kalikan aja. 10 kali 10 itu 100, 100 kali 10 itu 1000, 1000 kali 0,5 berarti ya, 1000 dikali 0,5. 1000 kali 0,5 itu sama dengan 500. Maka W-nya sama dengan 500 Joule. Kalau kita mau ganti ke kilojoule boleh, berarti 500 bagi 1000 itu sama dengan 0,5
kilojoule. Jadi usaha yang dilakukan balok tadi adalah sebesar 0,5 kilojoule. Nah, sekarang berikutnya kita bahas bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik ya. Jadi usaha itu dia memiliki hubungan dengan energi kinetik. Nah, apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besarnya usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut ya. Kita perhatikan gambarnya, ini ada mobil. Mobil ini melaju dari sebelah sini ke sebelah sini. Awalnya kecepatannya itu 8 meter per sekon. Kemudian setelah sampai di titik ini, kecepatannya berubah menjadi 12 meter per sekon. Jadi kecepatannya ditambah ya. Dari awalnya 8 dipercepat menjadi 12 meter per sekon. Nah, artinya usaha pada posisi ini itu pasti berbeda dengan usaha di posisi yang ini. Karena tadi energi kinetiknya berbeda ya. Kecepatannya 8, ini 12. Jadi ada perubahan energi kinetik dan tentunya juga terjadi perubahan usaha. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus ya. Nah, jadi rumus usaha W itu sama dengan delta EK. Delta itu artinya selisih ya, dimana artinya itu adalah perubahan dari kedudukan akhir kita kurangkan dengan kedudukan awal. Jadi EK kedua kita kurangkan dengan EK pertama. Jadi setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Ini V2, ini V1. Jadi kalau kita sederhanakan rumusnya itu W sama dengan setengah dikali M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini keterangannya. W tadi usaha atau joule satuannya, EK itu energi kinetik joule, massa itu M kilogram, V1 itu kecepatan awal benda, dan V2 itu kecepatan akhir benda. Nah, berikutnya kita masuk contoh soal. Ya, kita baca soalnya dulu. Sebuah benda bermassa 1 kg bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai benda mencapai titik tertinggi adalah, jadi diketahui massanya 1 kg, kecepatan awalnya 40 meter per sekon. Ditanya adalah usaha atau W. Nah, di sini catatannya, pada titik tertinggi kecepatan benda itu sama dengan 0 ya. Sehingga Vt-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kita masuk rumus. W sama dengan EK2 dikurang EK1 ya. Jadi kedudukan akhir dikurang kedudukan awal. Kita masukkan ke rumus tadi, setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat ya. Jadi kedudukan awalnya itu setengah, massa bendanya 1 kg, kecepatan awalnya itu 40 ya. Berarti ini di sini ya, awal 40, kita masukkan di sini dulu. Kecepatan akhirnya ini ya tadi ya, Vt ya. Karena kan tadi kita menganggap ketika benda itu di titik tertinggi, artinya kecepatannya sama dengan 0. Vt ini sama dengan V2 atau V di kedudukan akhir. Kita masukkan di sini 0 kurang setengah massa 1 kali 40. Sekarang kita hitung setengah kali 1 kali 0 berarti sama dengan 0. Jadi berapapun dikali 0 sama dengan 0. Kurang setengah kali 1 kali 40. Setengah kali 1 itu setengah. Setengah kali 40 itu sama dengan 20. 0 dikurang 20 sama dengan min 20 joule. Nah, artinya min di sini itu adalah karena gerakannya itu dari bawah ke atas sehingga tandanya itu minus. Jadi usahanya itu sebesar minus 20 joule. Nah, sekarang kita masuk contoh soal kedua. Sebuah benda bermassa 4 kg yang mula-mula diam bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika benda bergerak selama 5 detik, maka usaha yang diubah menjadi energi kinetik adalah ya. Jadi massanya 4 kg, V0-nya 0. Kenapa 0? Karena dia awalnya diam. Jadi dia tidak memiliki kecepatan. Kemudian percepatannya 4, A sama dengan 4, T-nya 5 sekon. Ditanya adalah W. Kita buat rumus dulu. W sama dengan EK2 dikurang EK1. Oke. Setengah MV2 kuadrat dikurang
setengah mv1 kuadrat. Nah, tadi yang kedudukan akhirnya itu dikatakan bahwa percepatannya 4 meter per sekon. Jadi V-nya tidak diketahui. Kita cari dulu di sini. Maka V2 atau boleh kita tuliskan VT sama dengan V0 tambah AT ya. Karena diketahui percepatan, jadi kita perlu menghitung VT dulu. V0-nya itu adalah 0. Kita buatkan di sini 0 ditambah percepatannya itu 4 ya. Waktunya itu 5 detik atau 5 sekon. Maka 0 ditambah 4 kali 5 itu 20. Maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Baru kita masukkan ke sini. Nah, setengah M kali V2 kuadrat. Maka di sini setengah kita tuliskan. Massa bendanya 4 kg. Tadi bendanya itu awalnya diam, kemudian bergerak. Artinya V2-nya itu sebesar 20 pangkat 2. Oke, lanjut setengah dikali massanya 4. V1-nya tadi V0 ya. Kita masukkan di sini 0. Oke. Baru kita cari hasilnya. Setengah dikali 4 itu sama dengan 2. 20 pangkat 2 itu sama dengan 400. Berarti 2 kali 400 sama dengan 800. Dikurang setengah kali 4 kali 0. Berapapun dikali 0 sama dengan 0. Maka 800 kurang 0 itu sama dengan 800 Joule. Jadi usaha benda tadi itu adalah sebesar 800 Joule. Oke, yang ketiga berikutnya kita bahas bagaimana hubungan usaha dengan energi potensial. Tadi kita bahas hubungan usaha dengan energi kinetik, sekarang dengan energi potensial atau EP. Nah, apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggian tertentu, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh benda itu sebesar perubahan energi potensial yang terjadi pada benda. Nah, kita lihat gambar. Ini ada orang mengangkat kardus ya. Gambar pertama segini ketinggiannya, sebesar H1 kita bikin. Gambar kedua, orang itu mengangkat lebih tinggi lagi kardusnya, sebesar H2. Jadi H1 itu lebih rendah dibanding H2. Artinya, usaha yang pertama ini itu lebih kecil dibandingkan usaha yang kedua. Jadi kalau kita menghitung usahanya itu jadi berdasarkan energi potensial. Nanti itu hubungannya dengan EP1 dengan EP2. Nah, sekarang kita bahas rumusnya. Nah, rumusnya sama ya, sama yang tadi energi kinetik. Cuman di sini berarti kita menggunakan rumus EP atau energi potensial. Usaha atau W sama dengan delta EP. Delta tadi artinya adalah selisih ya, selisih keadaan akhir dengan keadaan awal. EP tadi kan M kali G kali H. Karena ada selisih berarti H2 keadaan akhir dikurang M kali G kali H1 keadaan awal. Atau kalau kita sederhanakan boleh W sama dengan M kali G kita kurung H2 kurang H1. Karena kan tadi M sama G ini kan nilainya sama. Keterangannya W itu usaha Joule, EP energi potensial Joule satuannya, massa itu kilogram, G itu percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, H1 itu ketinggian awal benda, dan H2 itu ketinggian akhir benda, satuannya sama-sama meter. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita dibaca dulu soalnya. Mula-mula benda dengan massa 2 kg berada di atas tanah, ya. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 2 meter dari tanah. Berapakah perubahan energi potensial pada benda tersebut? Ya, G-nya sama dengan 10. Massanya 2 kilo, H1-nya 0 karena tadi awalnya berada di atas tanah ya, berarti ketinggiannya itu sama dengan 0 meter. H2-nya 2 meter yaitu tinggi meja. Ditanya W, usaha. Kita masuk rumus. W sama dengan EP2 dikurang EP1. M dikali G, berarti ini H2 kurang H1. Jadi ini rumus yang lebih sederhananya. Kita masukkan nilainya, M-nya 2 kg, gravitasinya 10, H2-nya 2 meter, H1-nya 0. Sekarang tinggal kita hitung, 2 kali 10 itu 20, 2 dikurang 0 itu 2, maka 20 dikali 2 sama dengan 40 Joule. Nah, jadi usaha
si benda tadi itu sebesar 40 Joule. Nah, sekarang kita masuk contoh soal kedua. Kita baca soalnya. Sebuah mangga yang masanya 0,5 kg menggantung pada tangkainya dan berada pada 10 meter di atas permukaan tanah. Hitunglah usaha yang dilakukan mangga jika mangga jatuh bebas dari tangkainya, ya. Diketahui massa mangga itu tadi 0,5 kg, H1-nya 10, ya. Jadi mangga itu pada awalnya berada di pohon, yang ketiganya 10 meter, berarti itu kedudukan awal H1. H2-nya 0. Kenapa 0? Karena tadi dikatakan bahwa mangga jatuh bebas, artinya kalau udah jatuh udah sampai di atas tanah, ya. Makanya H2-nya itu sama dengan 0. Ditanya usaha W, kita masuk rumus. W sama dengan M dikali G dalam kurung H2 dikurang H1. Maka masanya 0,5, kita masukkan 0,5, gravitasinya tadi 10, dikali H2-nya 0, H1-nya 10. Sekarang kita hitung, 0,5 kali 10 itu sama dengan 5, 0 dikurang 10 itu sama dengan min 10. Maka 5 kali min 10 sama dengan min 50 Joule. Jadi minus di sini artinya gerakannya berlawanan, ya. Jadi usaha yang dilakukan mangga tadi adalah sebesar min 50 Joule. Oke, demikianlah pembelajaran fisika kita mengenai usaha. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.